Seorang tukang ojek lusuh dihina saat menghadiri pesta mewah, hingga semua terdiam ketika CEO cantik masuk dan langsung memeluknya. Kalau bukan dia, aku sudah tidak hidup hari ini. Kebaikan kecil yang dulu terlupa, kini kembali mengubah segalanya. Pagi itu, matahari baru saja merangkak naik di balik gedung-gedung tinggi Jakarta. Namun panasnya sudah terasa membakar. Di sebuah gang sempit yang hanya cukup untuk dilewati 2 motor sekaligus, seorang pria muda dengan seragam ojek online yang lusuh sibuk menyiapkan diri untuk memulai hari. Jaket hijaunya sudah memudar warnanya, resletingnya rusak di bagian bawah, dan helm yang ia gantung di gagang spion motornya penuh goresan. Dialah Raka, pria berusia 27 tahun yang hidupnya bergantung pada mesin tua di bawahnya. Kos yang ia tempati tidak besar, hanya sebuah kamar 3 x 4 meter dengan kipas angin yang berdecit setiap kali berputar. Di lantai, ada kasur tipis yang sudah kehilangan elastisitasnya. Di sudut ruangan, terdapat sebuah termos air panas bekas dan gelas plastik yang warnanya sudah memudar seiring waktu. Raka menatap ibunya yang masih tertidur di lantai, terpejam dengan wajah yang pucat. Sejak beberapa bulan terakhir, kesehatan ibunya semakin menurun, sering sesak nafas dan batuk berkepanjangan. Namun biaya periksa dokter saja menjadi sesuatu yang harus ia pikirkan berkali-kali. "Bu, aku berangkat dulu ya," bisiknya lembut. Ia menarik selimut tipis yang melapisi tubuh sang ibu. Wanita itu sedikit membuka mata, tersenyum lemah. "Hati-hati di jalan, Nak," jawab ibunya dengan suara parau. "Jangan lupa makan." Raka mengangguk sambil menyembunyikan perasaan haru yang mengganjal di tenggorokannya. Ia tahu ibunya sangat mengkhawatirkannya, bahkan saat dirinya yang paling membutuhkan perhatian. Setiap tarikan nafas ibunya selalu menjadi pengingat bagi Raka. Ia harus bekerja lebih keras. Cicilan motor yang masih tersisa berbulan-bulan lagi, biaya makan sehari-hari, dan tabungan kecil untuk berobat, semua bergantung pada keringatnya. Ketika ia menghidupkan motor, suara mesin yang tersendat-sendat terdengar seperti keluhan. Motor itu sudah menemani Raka sejak ia mulai menjadi ojek online 2 tahun lalu. Seringkali mogok, tapi selalu berhasil menyala jika ia mengetuk bagian mesin seperti cara ajaib yang hanya ia sendiri yang tahu. Ia melaju keluar gang, menyusuri jalan yang mulai dipenuhi kendaraan. Suara deruk klakson, pedagang yang memanggil pembeli, dan hiruk-pikuk kota menjadi latar kehidupannya setiap hari. Meski hidupnya keras, Raka tidak pernah kehilangan sifat baiknya. Setiap ia melihat sesuatu yang bisa ia bantu, ia lakukan tanpa berpikir panjang. Seperti pagi ini, ketika ia melihat seorang nenek hampir jatuh saat menyeberang, ia spontan turun dari motornya untuk membantu menyeberangkan. Nenek itu tersenyum dan mendoakannya panjang umur. Andai doa itu bisa berubah jadi rupiah, gumamnya dengan tawa kecil saat melaju pergi lagi. Hari berjalan seperti biasa. Orderan datang silih berganti, mulai dari mengantar makanan untuk kantor hingga mengantarkan penumpang yang merasa dirinya paling berharga dan sering merendahkannya tanpa alasan. Namun Raka sudah terbiasa dengan semua itu. Apapun yang ia dengar, ia simpan dalam hati dan ia biarkan angin membawanya pergi ketika motor melaju. Saat siang tiba, panas terasa memukul kepalanya. Ia berhenti di bawah sebuah pohon rindang dekat rumah makan Padang, membeli nasi sederhana, cuma nasi dan sayur, tanpa daging, lalu makan sambil meminum air putih dari botol minum yang ia bawa dari rumah. Ia menahan diri untuk tidak membeli minuman dingin atau lauk tambahan. Setiap rupiah berarti. Meskipun begitu, ia tetap tersenyum ketika mengingat ibunya. Baginya, kebahagiaan sang ibu adalah motivasi terbesar. Menjelang sore, hujan tiba-tiba turun mengguyur kota. Raka tetap melaju meski jaketnya semakin basah dan dingin menusuk tulang. Orderan justru semakin banyak di kala hujan dan ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Wajahnya lelah, matanya mulai berat. Namun pikirannya hanya satu. Aku harus pulang bawa uang banyak hari ini. Aku ingin belikan obat batuk untuk ibuku sebelum pulang. Ketika hari mulai gelap, Raka memutuskan untuk berhenti dan kembali ke kos. Jaketnya masih meneteskan air hujan. Sesampainya di kamar, ia sempatkan mencuci muka dan mengganti baju sebelum mengecek aplikasi keuangannya. Semua dicatat rapi, pemasukan hari itu, pengeluaran makan, sisanya untuk kebutuhan ibu. Ia menghela nafas lega, meski pendapatannya tidak seberapa. Hidup tidak pernah memberikan kemewahan untuk bernafas lega terlalu lama, tapi ia bersyukur masih bisa bertahan.
Namun, malam itu, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Ketika Raka membuka pintu kamar, ia menemukan sebuah amplop tebal berwarna hitam terletak di depan pintu. Tidak ada siapapun di sekitar gang yang sempit itu. Hanya suara motor berlalu lalang jauh di luar dan suara hujan yang mulai mereda. Raka menatap amplop itu dengan dada yang tiba-tiba berdegup kencang. Tangannya gemetar sedikit ketika meraihnya. Di permukaan amplop itu tertulis namanya dengan huruf elegan. Untuk Raka Adriansyah. Tanpa pengirim, tanpa cap pos, seperti baru saja diletakkan di sana oleh seseorang yang tahu persis siapa dan di mana ia tinggal. Dengan perlahan, ia membuka amplop tersebut. Di dalamnya, ia melihat sebuah undangan berkelas dengan logo perusahaan besar yang sering ia dengar di berita, Arkatek Global. Undangan itu dicetak dengan kertas tebal berkilau. Pada halaman dalam tertulis, undangan resmi untuk hadir pada acara penghargaan perusahaan. Tamu VIP, Raka Adriansyah. Raka terbelakang tak percaya. Tamu VIP? Ia bahkan tidak tahu perusahaan itu seperti apa selain bahwa itu perusahaan besar di bidang teknologi. Tulang belakangnya terasa seperti dialiri listrik, antara terkejut, bingung, dan takut. Ia menatap ibunya yang tertidur, lalu kembali menatap undangan itu. "Kenapa namaku ada di sini?" bisiknya, suaranya hampir tidak terdengar. Hatinya dipenuhi pertanyaan. Ia mencoba mengingat apakah ia pernah mengantar seseorang yang bekerja di perusahaan itu, atau mungkin ini hanya kesalahan. Namun ada suatu hal yang pasti. Besok malam, ia diundang untuk menghadiri acara mewah di gedung megah yang selama ini hanya ia lihat dari luar saat mengantar orderan. Dan entah kenapa, Raka merasa undangan itu akan mengubah sesuatu dalam hidupnya. Ia menggenggam undangan itu erat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada sesuatu yang membuat hatinya berdebar bukan karena rasa takut, melainkan harapan kecil yang seolah muncul kembali. Malam itu meski lelah dan penuh keringat, Raka tidur dengan tatapan yang menatap langit-langit kamar, memikirkan kemungkinan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, Raka tidur dengan tatapan yang menatap langit-langit kamar, memikirkan kemungkinan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, ketika pagi menyapa dengan udara lembab dan sinar matahari yang menyelinap melalui celah atap, semua mimpi dan harapan seakan kembali ditarik oleh kenyataan yang keras. Begitu ia membuka mata, pemandangan pertama yang terlihat adalah undangan misterius itu, tergeletak di meja kecil dekat pintu. Tulisan namanya yang tercetak rapi masih terasa sulit dipercaya. Ia meraih undangan itu lagi, memastikannya bukan sekadar mimpi atau ilusi semalam. Arkatek Global, gumamnya pelan, seolah menyebut nama perusahaan itu saja sudah berat. Perusahaan itu adalah raksasa dalam dunia teknologi dan finansial. Ia sering mendengar namanya saat mengantar penumpang atau lewat berita radio di warung. Orang-orang kaya, pejabat, petinggi negara, semua pernah menghadiri acara perusahaan ini. Dan kini, namanya tertera di undangan sebegitu mewahnya. Masuk akal kah? Raka mengerutkan kening, hatinya berkecamuk. Apakah ini jebakan? Atau mungkin undangan salah alamat? Tapi namanya begitu jelas terpampang lengkap dengan alamat kosnya yang bahkan penyedia paket pun sering salah menemukan. Ibunya terbangun perlahan. "Kamu belum berangkat kerja, Nak?" Dengan jaket hijau kusut, sepatu pudar, dan wajah sederhana penuh harapan, Raka mulai melangkah menuju pintu masuk. Namun, begitu ia semakin dekat dengan gedung megah itu, rasa percaya dirinya seketika menghilang, seperti diterbangkan angin malam yang menusuk kulitnya. Gedung itu tampak seperti istana modern. Pilar-pilarnya tinggi menjulang dengan cahaya lampu berwarna keemasan memantul di permukaan kaca yang begitu bersih hingga ia bisa melihat bayangan dirinya jelas terpampang di sana. Sangat kontras dengan kemewahan yang melingkupinya. Lantai langit di bagian lobi tampak dipenuhi lampu kristal yang berkilauan bagaikan taburan bintang di langit malam. Di depan pintu, tamu-tamu berdatangan silih berganti. Pria-pria gagah dengan setelan jas mahal, sepatu mengkilap,
dan dompet tebal. Ini yang mungkin hanya bisa dilihat Raka dari balik etalase mall. Wanita-wanita cantik dengan gaun panjang yang berkilau, mengenakan parfum yang aromanya sudah bisa tercium bahkan dari jarak jauh. Mereka berjalan dengan kepercayaan diri yang sulit ditiru oleh seseorang yang seumur hidupnya menghindari sorotan perhatian publik. Raka menelan ludah. Tangannya secara spontan merapatkan kerah kemeja lusuhnya yang tersembunyi di balik jaket kerjanya. Sepatu bututnya terasa semakin berat. Setiap langkah menuju pintu seperti melawan gravitasi yang menggandakan beban rasa malu. Setibanya di depan pintu utama, seorang petugas keamanan berseragam formal berdiri tegap sambil mengecek undangan setiap tamu. Ketika tatapannya jatuh kepada Raka, sorotnya langsung berubah dari profesional menjadi ragu. "Selamat malam, undangannya Pak?" tanyanya dengan suara dingin. Raka dengan cepat merogoh sakunya dan mengeluarkan undangan hitam berkelas itu. Tangannya bergetar saat menyerahkannya. Petugas keamanan itu memeriksa undangan itu serius, lalu menggandengkan alisnya seolah ada kesalahan. Ia menatap Raka dari atas ke bawah. "Ini undangan untuk tamu VIP," ucapnya dengan intonasi mencurigai. "Iya Pak, itu nama saya," jawab Raka pelan, hampir tidak terdengar. Beberapa tamu di belakangnya mulai melirik. Ada yang mengkerutkan dahi, ada yang tertawa kecil sambil menutup mulutnya seolah menyaksikan sesuatu yang menggelikan. Petugas itu menahan nafas sejenak sebelum menyerahkan kembali undangan tersebut. "Silahkan masuk." Tak ada senyuman, bahkan terdengar sedikit tekanan dalam suaranya. Seperti ia tidak percaya seorang pengemudi ojek online pantas berada di dalam sana. Raka mengucapkan terima kasih dengan sopan, lalu melangkah masuk. Namun aroma ruangan yang harum dan desain interior yang mewah malah membuatnya semakin merasa seperti masuk ke tempat yang bukan seharusnya. Lantai marmer berkilau seperti cermin. Setiap langkah seolah memantulkan betapa lusuhnya dirinya dibandingkan semuanya. Saat ia berjalan melewati kerumunan tamu, bisikan-bisikan mulai terdengar. Bisikan yang meski lirih tapi tajam menghujani telinganya. "Itu driver ojek online ya? Dia salah acara kali. Atau dia nganter makanan ke dalam sini. Mana ada perusahaan ini ngundang orang seperti itu?" Raka mencoba berpura-pura tidak mendengar. Kepalanya sedikit menunduk, berusaha melewati mereka secepat mungkin. Namun pipinya terasa panas, bukan karena udara, melainkan rasa malu yang menusuk dalam. Ia berhenti di dekat pilar besar, meminggirkan diri sambil menarik nafas dalam-dalam. Ia ingin sekali pulang, ingin berlari keluar gedung itu dan kembali ke kehidupannya yang keras namun jelas batas-batasnya. Tapi di sisi lain, ia teringat ibunya, wajah pucat dengan mata penuh harapan ketika ia berangkat tadi. "Aku sudah sejauh ini, masa aku pulang begitu saja?" bisiknya pada diri sendiri. Ia mencoba menegakkan badan. Meskipun pakaian dan penampilannya jauh dari layak, ia harus menunjukkan bahwa ia bukan orang yang mudah menyerah. Meski setiap tatapan yang mengarah kepadanya adalah tatapan yang meremehkan, ia tetap menguatkan langkah. Di satu titik, seorang pelayan menghampirinya dengan nampan penuh gelas minuman. Namun sebelum sempat menawarkan kepada Raka, pelayan itu berhenti dan berubah kaku. Ia memindahkan nampannya sedikit menjauh, seolah takut pria lusuh ini menyentuh minuman yang seharusnya disajikan pada tamu terhormat. "Permisi, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan dingin. Raka menggeleng pelan. "Tidak, terima kasih." Pelayan itu langsung pergi, tanpa sapaan hangat seperti yang ia berikan pada tamu-tamu lain. Raka menunduk. Ia menggenggam undangannya lebih erat lagi, seolah itu satu-satunya hal yang membuktikan bahwa ia memang berhak berada di sana. Padahal sebagian dirinya makin yakin bahwa ia telah membuat keputusan yang salah. "Kenapa aku kesini?" pikirnya penuh penyesalan. "Aku hanya bikin diri sendiri malu." Ia menatap sekelulung ruangan.
Lampu-lampu kristal di atas kepala berkilau seperti mengejek kesederhanaannya. Musik klasik mengalun pelan, menciptakan suasana megah yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap detik berlalu seperti siksaan. Raka membenahi rambutnya lagi, mencoba memperbaiki penampilannya sedikit demi sedikit. Tapi tidak peduli seberapa banyak ia berusaha, ia tetap terasa seperti titik kecil dalam lautan gemerlap yang tidak menginginkan ia berada di sana. Kamu lihat itu? Sepertinya dia tadi datang naik motor tua. Mungkin sebentar lagi dia diminta jadi tukang parkir. Telinganya menangkap bisikan yang semakin menusuk. Raka menatap sekeliling, mencari tempat untuk bersembunyi. Ia ingin menyingkir ke sudut ruangan yang paling gelap, agar tidak menjadi pusat perhatian. Namun suasana semakin sulit baginya untuk tetap tegar. Tiba-tiba, seluruh lampu ruangan meredup perlahan. Musik berhenti. Gemuruh suara tamu langsung menghilang. Semua kepala serentak menoleh ke arah pintu utama. Saat itulah, Raka menyadari keheningan total yang menyelimuti ruangan. Seseorang masuk. Seorang wanita muda. Elegan, penuh wibawa. Gaun putihnya memantulkan cahaya seperti bintang paling terang di malam gelap. Parasnya begitu menawan, langkahnya tegap dan penuh percaya diri. Semua pegawai dan tamu undangan menatapnya dengan rasa hormat yang begitu tinggi. Aroma kekaguman menyelimuti ruangan. Salah satu tamu berbisik kagum, tapi tetap terdengar jelas. Itu CEO kita, Nona Alia Pramesti. Nama itu menghentak dada Raka. Ia ikut terpaku, tapi bukan karena kecantikan wanita itu semata, melainkan sorot matanya yang ketika bergerak menilai seluruh ruangan, tiba-tiba berhenti tepat padanya. Langkah wanita itu terhenti. Tatapannya tajam dan mengunci pandangan Raka. Seolah hanya mereka berdualah yang ada dalam ruangan itu. Detik itu, Raka lupa bagaimana cara bernafas. Ia tidak tahu mengapa, tapi pandangan Alia begitu mengenalinya. Dan di tengah keheningan yang membekukan semua orang, Raka hanya bisa bertanya dalam hati, penuh kebingungan dan rasa takut yang semakin besar. Apa hubungan aku dengan dia? Dan tanpa ia ketahui, pandangan itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupnya. Namun, entah bagaimana, hatinya terus membujuk untuk tetap bertahan meskipun kakinya hampir berbalik pulang. Raka mencoba menenangkan perasaannya, menarik napas panjang agar rasa malu yang baru saja menguasainya bisa larut bersama udara yang ia hembuskan. Tapi harapan itu hanya bertahan sebentar saja, karena kenyataan pahit kembali menghantamnya tanpa ampun. Ketika Raka melangkah memasuki area ballroom yang lebih dalam, seorang petugas keamanan berbadan tegap tiba-tiba menghadangnya dengan sikap mencurigakan. Tatapannya penuh penilaian, menelusuri dari ujung kaki penuh tanah sampai jaket Grab hijau yang lusuh dan basah oleh keringat. "Hei, kamu!" serunya lantang, membuat beberapa kepala menoleh. "Kamu yakin tidak salah tempat?" Raka tersentak, namun ia mencoba menjawab sopan. "Iya, Pak. Saya dapat undang." "Maaf, Pak. Saya cuma ingin melihat undangannya." Sang petugas memotongnya dengan nada dingin, seolah kehadiran pria seperti Raka sudah pasti salah. Suaranya nyaring, cukup untuk mengundang perhatian tamu-tamu terdekat. Raka mengeluarkan undangan yang dilipat hati-hati di sakunya. Petugas itu meraihnya begitu saja tanpa ucapan terima kasih. Ia meneliti surat tersebut, tapi alih-alih berubah hormat, ia justru menyeringai sinis. "Undangan VIP? Kamu?" Ia mendekat, suara pelan tapi penuh penghinaan. "Jangan bercanda, ini acara perusahaan kelas dunia, bukan tempat buat pekerja seperti kamu." Ucapan itu seperti belati yang dihujamkan tepat di dada Raka. Semua yang mendengar mulai berbisik-bisik. "Lihat tuh, ojek online masuk acara elit. Dia pikir ini meeting base camp kali ya? Hahaha, jaketnya masih bau matahari."
Tawa meledek menggema di sekitarnya. Seorang wanita bergaun merah menutup hidungnya sambil berkata cukup keras untuk didengar banyak orang. Masa iya perusahaan sebesar Architect Global sampai mengundang tukang ojek? Apa jangan-jangan dia nyasar ke mimpi orang kaya? Seseorang lainnya menambahkan, atau mungkin dia ngantar makanan tapi ikut masuk karena lapar. Tawa kembali pecah. Raka mengekapkan tangan tapi ia menunduk, tak mampu membalas satupun ejekan. Wajahnya panas menahan malu. Jika bisa menghilang, ia ingin lenyap dari pandangan semua orang. Petugas keamanan itu mengembalikan undangan dengan gerakan kasar. Kamu keluar ya, jangan bikin masalah. Saya nggak mau dipecat cuma karena kamu nekat. Raka ingin menjelaskan, ingin mengatakan bahwa ia tidak bermaksud menimbulkan kekacauan. Ia hanya mengikuti alamat pada undangan. Namun kata-kata tersebut seolah tersangkut di tenggorokan. Lidahnya kering, jantungnya berdegup tak karuan. Ia merasa seluruh dunia menertawakan keberaniannya untuk bermimpi. Saat Raka berbalik, siap meninggalkan tempat itu, seorang pria berkemeja hitam datang tergesa-gesa. Dari badge yang tergantung di dadanya, Raka membaca namanya, Arman, bagian dari panitia acara. Ada apa ini? Arman menatap kesal ke petugas keamanan. Orang ini nyasar, Pak. Ngaku diundang ke VIP. Lihat saja penampilannya. Jawab petugas itu tanpa rasa bersalah. Arman menatap undangan Raka. Matanya membesar sesaat. Nama Raka Maulana? Tanyanya memastikan. Benar, Pak. Suara Raka lirih tapi jelas. Arman mengecek daftar di tablet. Ia terlihat terkejut, lalu menutup tablet itu dengan cepat dan membungkuk sedikit kepada Raka. Saya minta maaf atas ketidaknyamanannya, Pak Raka. Nama Bapak terdaftar di daftar VIP kami. Suaranya berubah 180 derajat. Penuh hormat, meski ada guratan bingung. Raka mengerjapkan mata, tak percaya. VIP, yang benar saja, gumam seorang tamu yang berdiri dekat situ. Bisikan-bisikan kembali terdengar. VIP, tukang ojek. Mungkin ada kesalahan sistem. Atau dia saudara jauh, yang miskin. Arman mengabaikan semua komentar itu dan mempersilahkan Raka masuk sembari memberi isyarat kepada petugas keamanan untuk menyingkir. Raka hanya bisa berjalan dengan tubuh kaku. Merasa semua mata menempel pada punggungnya seperti 1000 jarum menusuk kulitnya. Setiap langkah terasa berat. Ia tak tahu apa yang lebih menyakitkan. Tatapan jijik atau pertanyaan-pertanyaan tanpa suara yang mempertanyakan keberadaannya di sana. Dalam hatinya, ia masih berkecamuk. Apa benar namaku memang tertera di daftar VIP? Kenapa? Siapa yang mengundang? Kenapa aku? Namun yang lebih menghantui pikirannya adalah rasa malu yang menumpuk mencoba menyeretnya kembali ke pintu keluar. Ia ingin pulang. Ia ingin kembali memeluk ibunya dan melupakan semua ini. Tapi ada sesuatu yang menahannya. Sebuah rasa penasaran yang samar namun kuat, seperti ada bagian dirinya yang mengatakan bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Seorang tamu pria muda mendekatinya sambil memandang dari atas ke bawah. Bro, kamu yakin kamu bukan cleaning service yang salah shift? Raka hanya diam. Tidak ada gunanya membela diri. Ia memilih menghirup napas panjang, mencoba menahan lautan luka yang bergolak di dadanya. Namun saat ia hendak melangkah lebih jauh, lampu ballroom meredup. Musik perlahan berhenti. Semua orang berhenti berbicara. Seolah ada komando tak terlihat, seluruh ruangan terdiam hening. Lampu sorot mengarah ke pintu masuk utama. Beberapa anggota panitia tampak panik mempersiapkan sesuatu. Suara pembawa acara menggema melalui pengeras suara dengan penuh hormat.
para tamu undangan yang kami muliakan, CEO Arsitek Global baru saja tiba. Ruangan mendadak penuh aura tegang bercampur antusiasme. Seorang wanita bergaun hitam elegan melangkah masuk dengan penuh wibawa. Tatapan orang seketika terpaku. Dialah sosok yang menguasai ruangan hanya dengan kehadirannya. Anggun, berkelas, dan tak tersentuh. Dan ketika mata sang CEO bertemu dengan Raka, tubuhnya berhenti melangkah. Semua tatapan pun mengikuti arah pandangnya. Hening, sehening kuburan. Dengan langkah mantap, ia mendekati Raka. Detik itu napas dunia seakan terhenti. Sebelum siapapun memahami apa yang terjadi, sang CEO langsung memegang wajah Raka dengan lembut dan menciumnya di depan ratusan orang yang terkejut tak percaya. Entah siapa wanita itu, entah kenapa ia melakukan itu. Yang pasti, hinaan yang baru saja menusuk hati Raka kini berubah menjadi tanda tanya yang jauh lebih menakutkan. Siapa benarkah Raka Maulana bagi CEO perusahaan sebesar Arsitek Global? Ciuman itu mengagetkan semua orang. Seolah angin berhenti berembus, langit-langit berhenti bergetar oleh musik, dan waktu membeku di sekitar mereka. Raka membeku, matanya membesar tak percaya, sementara para tamu undangan menatap dengan mulut terbuka. Dan di tengah keheningan itu, wanita yang baru saja mencium Raka akhirnya berbicara pelan namun tegas. "Aku mencarimu," ucapnya dengan tatapan yang terasa terlalu akrab. Suara itu lembut tapi memiliki kekuatan yang mampu membelah sunyi. Gadis itu menarik napas sebentar, lalu mengalihkan pandangannya kepada semua tamu yang menyaksikan kejadian itu, seolah mereka hanyalah figuran dalam panggung besar yang ia kuasai. Tatapan mereka masih dipenuhi keterkejutan, kebingungan, dan rasa ingin tahu yang meluap-luap. Beberapa detik sebelumnya, seluruh ballroom menyambut kedatangan CEO Arsitek Global dengan penuh hormat. Pintu besar terbuka lebar, karpet merah membentang, dan lampu-lampu mewah menyorotkan cahaya sempurna ke arah seorang wanita yang berjalan dengan langkah mantap. Namun kini, segala kehormatan itu berubah menjadi adegan penuh misteri. Wanita itu adalah Alia Pramesti, CEO muda yang beberapa bulan terakhir menjadi topik hangat di media karena kecerdasannya yang luar biasa. Ia terkenal sebagai sosok pemimpin bisnis yang tak kenal kompromi, selalu tampil dengan karisma kuat yang membuat orang segan dan kagum di saat yang bersamaan. Namun malam ini, Alia menunjukkan sisi yang tak seorang pun pernah lihat. Ia memeluk Raka, erat, seolah Raka akan menghilang jika ia lepaskan. Raka terpaku, napasnya bergetar. Ia bahkan tak tahu harus meletakkan tangannya di mana. Mata semua orang menusuk punggungnya dari segala arah. Ia ingin bertanya, tapi suara itu hilang entah kemana. Alia akhirnya melepaskan pelukannya perlahan, mengusap debu yang menempel di jaket Raka dengan lembut, seolah itu adalah pakaian termahal di dunia. "Kamu masih sama seperti dulu," katanya, pelan tapi cukup keras untuk terdengar para tamu. "Kau kenal saya?" tanya Raka lirih. Suaranya nyaris tenggelam oleh ketegangan di ruangan itu. Alia tersenyum kecil. Senyum yang penuh makna mengingatkan pada kenangan yang hanya mereka berdua pahami. "Tentu saja aku kenal kamu, Raka." Bisikan-bisikan langsung memenuhi ruangan. Kok bisa? Dia kenal CEO. Apa jangan-jangan ini cowok masa lalunya? Tidak mungkin. Para petinggi perusahaan Arsitek Global yang berada di barisan depan saling pandang dengan ekspresi terkejut. Mereka tak pernah menyangka akan ada pria berpakaian lusuh, tukang ojek online pula, yang diperlakukan sebegitu istimewa oleh bos mereka. Alia mengusap rambut Raka yang kusut karena helm. Adanya sentuhan itu membuat Raka semakin gugup. Pipinya bersemu merah, bukan karena malu lagi, tapi karena ia tak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Petugas keamanan yang sebelumnya mengusir Raka menelan ludah keras-keras. Wajahnya memucat. Ia sangat menyadari bahwa dirinya baru saja melakukan kesalahan fatal. Namun,
Alia tidak menoleh ke arahnya sama sekali. Baginya, hanya ada satu sosok yang berarti di ruangan itu. "Maafkan keterlambatanku," ucap Alia kali ini kepada seluruh tamu undangan. Suaranya berubah lagi. Lebih formal, lebih berwibawa. "Aku harus menyelesaikan sesuatu yang lebih penting." Kalimat itu menggantung di udara, membuat para hadirin semakin penasaran. Arman, panitia acara yang tadi menolong Raka, akhirnya maju dan berbisik pada Alia. "Bu, acara segera dimulai. Semua menunggu pidato Anda." Alia tersenyum kecil tanpa menghilangkan wibawanya. "Baik." Namun sebelum berjalan menuju panggung, ia kembali menatap Raka dengan lembut. "Ikut aku. Kamu harus ada di tempat terhormat, bukan di sini." Belum sempat Raka menolak atau bahkan merespons, Alia menggandeng tangannya di depan semua orang. Sentuhan itu hangat, kuat, dan membuat Raka kembali sadar, ini bukan mimpi. Para tamu membentuk jalur secara otomatis, ada yang masih menganga, ada yang menatap penuh cemburu, ada pula yang langsung menghitung-hitung kemungkinan bahwa Raka akan menjadi orang penting setelah malam itu. Dalam dunia bisnis, kedekatan dengan CEO berarti kuasa. Setiap langkah yang mereka ambil menuju panggung terasa lambat dan panjang bagi Raka. Seluruh perhatian terpusat padanya. Semua mata mengikuti setiap gerak tangannya, setiap gerak gelisah yang tak mampu ia sembunyikan. Saat tiba di panggung, Alia melepaskan pegangan tangannya tapi tetap berdiri dekat dengannya. Terlalu dekat untuk dianggap kebetulan. Alia kemudian mengambil mikrofon, lampu-lampu fokus menyinari wajahnya yang sempurna. Rambut hitam panjangnya tampak berkilau seperti lembaran sutra. Hadirin yang saya hormati, malam ini bukan hanya malam perayaan ulang tahun perusahaan. Malam ini adalah malam penting untuk seseorang. Ia menoleh sekilas ke arah Raka, seolah ingin memastikan bahwa pria itu tetap berada di sisinya. Seseorang yang telah berjasa dalam hidupku. Seseorang yang membuatku berdiri di sini hari ini. Ruangan kembali terdiam total. Raka merasakan jantungnya berdetak semakin kencang. Alia tersenyum. Senyum yang menyimpan banyak luka dan rasa terima kasih di dalamnya. Dan orang itu adalah pria yang ada di sampingku ini. Raka Maulana. Ledakan keheranan memenuhi ruangan. Beberapa orang hampir menjatuhkan gelas mereka. Alia menatap Raka, bukan sebagai CEO yang memerintah bawahan, melainkan sebagai seseorang yang sangat menghormatinya. Ada rasa hangat dalam matanya, rasa yang hanya muncul saat seseorang mengenang masa lalu yang berarti. Ia lalu menambahkan, "Kalau bukan karena dia, aku mungkin sudah mati bertahun-tahun lalu." Raka tersentak. Kata-kata itu menyambar hatinya seperti petir. Semua orang membungkuk sedikit, tanpa sadar menahan napas. Kini mereka semua benar-benar ingin tahu apa yang pernah terjadi antara Raka dan Alia, dan mengapa Alia berhutang nyawa kepada seorang tukang ojek online lusuh. Raka sendiri tampak kehilangan pijakan. Ia berusaha keras menggali ingatannya, mencari sosok Alia dalam masa lalunya, mencari kejadian yang mungkin terkait. Tapi ia gagal. Ia sama sekali tak bisa mengingat kapan ia pernah menolong seorang wanita yang menjadi CEO perusahaan besar. Alia kemudian mengulurkan tangan, memegang tangan Raka sekali lagi. "Perjalanan kita jauh dari kata selesai," ucapnya pelan namun penuh ketegasan. "Aku ingin semua orang tahu siapa dirimu yang sebenarnya." Sekali lagi semua orang menatap Raka, bukan lagi sebagai tukang ojek, tapi sebagai pria yang memiliki cerita besar di balik hidupnya. Cerita yang akhirnya akan membuka semua rahasia yang terkubur selama ini. Dan malam itu, tanpa ia sadari, takdirnya telah berubah selamanya. Takdir Raka berubah malam itu, begitulah yang semua orang lihat. Namun kenyataannya, perubahan itu sudah dimulai jauh sebelum malam ini. Sejak bertahun-tahun lalu, saat ia bahkan belum mengenal nama Alia Pramesti. Alia masih menggenggam tangan Raka di atas panggung, seolah takut ia akan menghilang jika dilepas. Ia menatap pria itu, lalu tatapannya mengembara jauh ke masa lalu.
Suaranya terdengar lirih ketika ia mulai bercerita kepada seluruh ruangan yang masih terdiam membatu. Kalian semua mengenalku sebagai CEO muda yang tegas, pemimpin yang kuat, dan wanita yang tidak pernah menyerah, ujarnya. Tapi tidak ada yang tahu, sebelum aku berdiri di sini, aku pernah berada di titik paling gelap dalam hidupku. Raka menatap Alia dengan bingung. Ia mencoba menggali ingatan yang terkubur dalam kepalanya, namun semuanya kosong. Alia menatap jauh ke depan pada ruangan yang tak lagi ia lihat. Yang ia lihat adalah kenangan, sakit, pilu, dan hampir menghapus nyawanya sendiri. Dulu, aku hanyalah seorang gadis yang kehilangan segalanya. Ayahku meninggal mendadak karena serangan jantung. Perusahaan keluarga yang ia dirikan diambil alih oleh pemegang saham yang tamak. Ibu masuk rumah sakit akibat depresi berat. Aku hanya seorang remaja yang tiba-tiba harus menghadapi dunia yang berubah menjadi mimpi buruk. Ballroom sunyi. Tangan-tangan yang tadi memegang gelas kini menegang. Beberapa bahkan menundukkan kepala, tak sanggup membayangkan penderitaan itu. Aku berjalan sendirian di tengah hujan deras malam itu. Tak ada tujuan, tak ada harapan. Yang ku tahu hanya aku sudah tidak ingin hidup lagi. Perlahan, mengikuti narasi Alia, bayangan itu muncul kembali di benak Raka. Hujan, jembatan tua, sosok kecil yang menggigil. Ia menahan nafas, ada sesuatu yang samar mulai terangkat di sudut-sudut memorinya. Alia menarik napas pelan sebelum mengungkapkan bagian terdalam dari kisahnya. Aku berdiri di tepi jembatan, menatap sungai hitam yang deras di bawah. Aku pikir, kalau aku melompat, semua rasa sakit ini akan berakhir. Berbisik-bisik terdengar di antara para tamu. Beberapa wanita muda menutup mulut mereka dengan tangan, terkejut sekaligus iba. Dan itulah saatnya Alia menoleh pada Raka. Kamu datang. Raka kini benar-benar terpaku. Ingatan itu mulai menyala dalam kepalanya seperti korek yang akhirnya disulut setelah sekian lama basah. Ia mulai melihat kembali masa remaja yang berat ketika ia masih sekolah sambil bekerja paruh waktu sebagai kurir dan ojek demi membantu ibunya. Suara Alia kembali memenuhi ruangan. Kamu menepikan motor dan menghampiriku. Kamu basah kuyup, menggigil juga. Tapi kamu tetap berdiri di hadapanku, mencoba bicara denganku walau aku tak menjawab sepatah kata pun. Raka melihat adegan itu jelas dalam benaknya. Hujan memukul wajahnya, matanya yang kabur oleh tetesan air, dan seorang gadis muda berseragam sekolah, wajahnya sembab, tubuhnya gemetar. Ia ingat sekarang. Adek ngapain di situ? Teriak Raka. Kala itu masih memakai seragam SMA sederhana dengan jaket tipis yang tidak cukup melindunginya dari dinginnya malam. Gadis itu tak menjawab. Ia justru melangkah lebih dekat ke pagar pembatas jembatan. Raka panik. Ia mendekat perlahan, mencoba tidak membuatnya kaget. Jangan lakukan itu. Tolong, turun dari situ. Hidupku sudah berakhir. Gadis itu berbisik. Suara hampir tenggelam oleh gemuruh hujan dan arus sungai. Siapa bilang? Raka mendekat, mencoba tersenyum meski wajahnya pucat. Kalau kamu pergi, kamu gak bakal tahu kalau besok ada hal yang lebih baik menunggumu. Tidak ada yang menunggu. Balasnya lemah. Ada.
Raka menegaskan. Meski dalam hatinya sendiri, ia pun sering mempertanyakan hal itu. Gadis itu menangis. Tubuhnya goyah, kakinya terpleset. Tanpa pikir panjang, Raka melompat, meraih pinggangnya sebelum ia jatuh. Keduanya terjerembab ke lantai jembatan yang basah. Sang gadis meraung dalam pelukan Raka. Dan Raka hanya bisa menepuk punggungnya perlahan. "Makasih, terima kasih." Ia berulang kali bergumam, suaranya pecah. Kala itu Raka hanya menjawab dengan satu kalimat sederhana. "Kalau kamu masih hidup, berarti kamu masih punya kesempatan." Ingatan itu memukul Raka keras dan menghantam hatinya. Ia kembali ke masa kini dengan napas tercekak. "Jadi itu kamu ya?" Bisik Raka pelan, begitu pelan hingga suaranya nyaris tak terdengar oleh siapapun kecuali Alia. Alia menyenyum, matanya berkaca-kaca. "Kamu menyelamatkan nyawaku saat aku benar-benar sendirian. Kamu memberikan secerah harapan yang bahkan kamu tidak sadari." Suaranya bergetar menahan emosi yang lama ia simpan. "Dan ketika kamu pergi malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan bertahan, aku akan bangkit, aku akan menunjukkan kepada orang-orang yang menginjak-injakku bahwa aku bisa menjadi lebih besar dari rasa sakitku." Alia memandang Raka dalam-dalam, seolah ingin memastikan bahwa pria itu benar-benar memahami betapa berharganya kebaikannya yang sederhana. "Kamu tidak tahu namaku. Kamu menghilang begitu saja tanpa meminta apapun dariku. Tapi setiap malam, aku selalu mendoakan agar suatu hari aku bisa menemukanmu dan membalas semua kebaikanmu." Raka menunduk. Ia merasa dadanya penuh rasa haru, penuh rasa terima kasih, tetapi juga penuh rasa rendah diri. Baginya, menolong seseorang adalah hal yang seharusnya ia lakukan sebagai manusia. Ia tidak pernah menganggap hal itu besar. Ia bahkan melupakannya. Namun bagi Alia, itu adalah titik balik hidupnya. "Mungkin kamu lupa, tapi aku tidak pernah lupa. Karena kamu, aku masih bernafas hari ini." Alia menggenggam tangan Raka lebih erat. Tangannya bergetar. "Dan karena kamu, Arkatek bisa berdiri. Aku bisa berada di sini. Semua karena satu kebaikan yang kau tanamkan pada seseorang yang hampir hilang dari dunia." Suara tepuk tangan tiba-tiba meletus di seluruh ruangan. Bukan sekedar tepuk tangan, tapi tepuk tangan yang penuh rasa hormat dan haru. Banyak yang berdiri untuk memberikan penghormatan pada Raka, termasuk orang-orang yang tadi menertawakannya. Raka terkejut, matanya berkaca-kaca. Ia menatap sekeliling dengan rasa tak percaya. Dunia terasa berputar begitu cepat. Ia yang biasa di pinggiran jalan, kini berdiri di pusat perhatian. Disanjung sebagai pahlawan, yang bahkan ia sendiri tidak menganggap dirinya begitu. Alia mendekatkan bibirnya ke telinga Raka dan berbisik pelan. "Terima kasih. Karena dulu, kamu melihatku sebagai manusia, bukan sebagai masalah." Raka menelan ludah. "Alia, aku hanya melakukan apa yang aku bisa. Dan itu sudah cukup." Pertanyaan besar yang menggantung sejak awal kini mulai terjawab. Raka mungkin pria paling sederhana di ruangan itu. Namun tanpa ia sadari, kebaikan kecilnya telah mengubah dunia seseorang
dan dunia itu kini berdiri sebagai CEO muda paling berpengaruh. Malam itu, kebenaran akhirnya terungkap. Raka bukan siapa-siapa, tapi ia pernah menjadi segala-galanya bagi seseorang. Pelukan itu berakhir dengan keheningan yang menggantung. Dan sebelum Raka sempat mengatur napasnya lagi, Alia sudah menggenggam tangannya dan menariknya maju. Semua mata terpaku pada mereka berdua. Masih banyak yang belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi, tapi rasa penasaran semakin menebal di udara. Bapak, Ibu, serta seluruh tamu undangan yang saya hormati, Alia membuka suara dengan nada yang tegas namun syarat emosi. Hari ini, saya ingin memperkenalkan seseorang yang sangat istimewa. Seseorang yang tanpa ia sadari telah menyelamatkan hidup saya. Bisik-bisik kecil langsung bergulir di antara para tamu, seperti ombak kecil yang merambat cepat. Raka hanya berdiri kaku. Tenggorokannya terasa tercekat. Ia tidak pernah membayangkan akan berada tepat di tengah ruangan megah ini, apalagi menjadi pusat perhatian. Alia menatap Raka sejenak, lalu menghadap hadirin lagi. Namanya Raka. Dia bukan pejabat, bukan konglomerat, bukan pula investor. Ia adalah sosok sederhana yang bekerja keras demi ibunya yang sakit. Suaranya mulai bergetar. Namun, dialah pahlawan saya. Sorot lampu mulai mengarah khusus pada Raka, membuat wajahnya terasa semakin panas. Ia ingin mundur, tapi genggaman Alia menahannya, hangat dan penuh keyakinan. Jika bukan karena dia, saya tidak akan berdiri di sini sebagai CEO Arkatek. Alia menunduk sejenak, menghela napas panjang, lalu kembali melanjutkan dengan suara yang mantap. Malam ini bukan hanya perayaan bagi saya dan perusahaan, tapi juga sebuah penghormatan untuk Raka yang telah memberi saya kesempatan kedua dalam hidup. Hening. Begitu hening sampai suara gelas yang diletakkan pelayan di ujung ruangan pun terdengar. Lalu, tepuk tangan pecah menggema. Tamu-tamu yang tadi memandang rendah kini perlahan menundukkan kepala. Bahkan beberapa dari mereka terlihat memandang Raka dengan wajah menyesal. Namun bagi Raka, semua itu terasa terlalu cepat untuk dipahami. Bu Alia, saya ini cuma... Raka mencoba berbicara, tapi Alia mengangkat tangan memberi isyarat bahwa ia belum selesai. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk membalas kebaikanmu, Raka. Nada suaranya berupat serius. Raka menelan ludah. Perasaan campur aduk memenuhi dadanya. Gugut, tidak percaya, dan entah sedikit takut. Pertama, Alia melangkah maju satu langkah. Saya ingin menawarkan posisi pekerjaan di Arkatek sesuai minat dan kemampuanmu. Kamu tak perlu lagi menghabiskan hidup di jalanan sambil mempertaruhkan keselamatan, apalagi dengan beban yang begitu berat sebagai tulang punggung keluarga. Bisik-bisik kembali muncul. Dia tukang ojek. Masa iya CEO kenal tukang ojek? Beruntung banget orang itu. Suara-suara seperti itu membuat dada Raka terasa sesak, seolah setiap kata yang keluar adalah pisau yang menusuk harga dirinya. Namun kini berbeda. Kali ini lisan Alia seperti perisai kokoh yang membentengi dirinya. Kedua, Alia melanjutkan. Saya akan memberikan tempat tinggal yang lebih layak untukmu dan ibumu. Kalian sudah cukup lama hidup dalam keterbatasan. Saatnya merasakan kenyamanan yang pantas. Raka langsung menggeleng cepat. Tidak, jangan. Saya tidak ingin jadi beban. Saya bisa bekerja keras untuk itu. Alia tersenyum lembut. Saya tahu kamu pekerja keras. Itulah kenapa kamu pantas mendapat yang lebih baik. Ketiga, ia mengambil napas dalam. Pengobatan untuk ibumu akan saya tanggung sepenuhnya, dengan dokter terbaik yang saya punya aksesnya. Mata Raka langsung memanas. Ia menggenggam tangannya kuat-kuat. Ibu, satu-satunya alasan ia bangun setiap hari dan tetap tegak. Ibu, satu-satunya keluarga yang tersisa. Dan kini harapan itu datang tanpa ia sangka. Kenapa kamu lakukan ini? Bisiknya lirih nyaris tak terdengar. Alia menatap matanya, dalam, tulus.
karena kamu menyelamatkan hidupku dulu. Aku bersumpah pada diriku sendiri, jika suatu saat aku cukup kuat untuk membalasnya, aku akan melakukannya. Ini bukan hadiah, bukan belas kasihan." Ia menggeleng pelan. "Ini adalah janji yang sudah lama aku ingin tepati." Raka menunduk, suaranya tertahan menjadi isakan kecil. Ia merasa seluruh tubuhnya bergetar, entah karena lega atau karena masih sulit menerima kenyataan luar biasa ini. Alia mendekat, membisikkan sesuatu yang hanya terdengar oleh Raka. "Kamu sudah memberiku alasan untuk tetap hidup. Sekarang, biarkan aku yang membantu kamu menjalani hidup." Raka menghapus ujung matanya dengan punggung tangan. Dengan suara tercekat, ia mencoba bertahan pada sedikit harga diri yang masih ia miliki. "Tapi, saya tidak pantas berada di sini." "Raka," potong Alia lembut namun tegas. "Mulai malam ini, kamu akan berjalan di dunia yang kamu bantu bangun. Dunia yang dulu kamu pikir bukan milikmu. Dunia yang kini menyambutmu." Suara-suara tamu yang menghina sebelumnya berubah menjadi sambutan hangat. Beberapa sampai maju mendekat, menawarkan jabat tangan, ada yang mencoba meminta maaf secara tersirat lewat senyuman gikuk. Namun Raka hanya bisa berdiri mematung, masih sulit mempercayai bahwa semua ini nyata. Alia kemudian meminta pembawa acara untuk melanjutkan acara. Musik lembut kembali mengalun. Suasana yang tadinya tegang kini berubah menjadi penuh rasa hormat dan kekaguman. Namun di hati Raka masih tersisa sebuah tanya besar. Apa arti semua ini bagi hidupnya ke depan? Kemana jalan baru ini akan membawanya? Raka memandang Alia yang masih menggenggam tangannya. Dan di balik tatapan teduh wanita itu, ia merasa akan banyak sekali hal yang menantinya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Raka merasa dirinya bukan hanya seseorang yang bertahan hidup. Ia merasa dihargai, ia merasa dilihat, ia merasa berarti. Dan itulah awal perubahan besar dalam hidupnya. Perubahan yang tidak pernah Raka bayangkan sebelumnya. Setelah malam penuh kejutan itu, hari-hari Raka berjalan begitu cepat. Seolah dunia yang dulu seperti jalan sempit dan penuh lubang, kini berubah menjadi jalan lebar yang bersih dan terang, mengantarnya ke arah masa depan yang jauh lebih menjanjikan. Raka resmi mulai bekerja di Arkatek. Ia diberi posisi khusus sebagai staf kehormatan yang menangani program sosial dan pemberdayaan masyarakat bagi perusahaannya. Bagi orang-orang yang mengenalnya di kampung, berita itu bagaikan dongeng yang mustahil terjadi pada seseorang seperti Raka. Pada hari pertamanya, ia mengenakan kemeja putih polos yang baru saja dibelikan untuknya, dengan celana bahan yang terlihat masih kaku karena belum pernah dipakai. Ia memasuki gedung pencakar langit itu dengan langkah ragu, namun senyum satpam dan staf resepsionis menyambutnya hangat. Tidak ada lagi tatapan meremehkan seperti malam pesta itu. "Ada yang bisa saya bantu, Pak Raka?" tanya resepsionis wanita dengan sopan. Raka sempat kaget mendengar kata Pak di depan namanya. Ia cuma mengangguk malu-malu, menjelaskan bahwa ia adalah staf baru. Tak lama kemudian, staf HR datang menjemputnya dan mengajaknya berkeliling kantor, memperkenalkan berbagai ruangan dan rekan kerja yang akan berkolaborasi dengannya. Berbeda dengan acara pesta yang penuh penilaian dan gengsi, suasana kerja di Arkatek terasa lebih manusiawi. Mereka yang tahu cerita Raka memandangnya dengan kagum dan hormat, bukan karena status sosialnya, tapi karena kisah kemanusiaan yang telah menyentuh hati banyak orang. Sementara itu, ibunya kini dirawat di rumah sakit terbaik di kota. Kamar khusus dengan dokter dan perawat yang selalu standby. Semua kebutuhan terpenuhi. Tidak ada lagi rasa cemas setiap malam seperti dulu, ketika suara batuk ibunya menjadi mimpi buruk yang menghantui. "Alia itu malaikat ya nak," ucap sang ibu suatu hari sore sambil tersenyum tipis di tempat tidur rumah sakit yang nyaman itu. Raka duduk di kursi dekat ranjang, memegang tangan ibunya yang mulai menghangat seiring pengobatan yang berjalan baik. "Bukan malaikat, Bu, cuma orang baik yang pernah ibu doakan untuk datang dalam hidup kita," jawab Raka lembut. Ibunya terkekeh pelan. Kalau begitu doa ibu dijawab dengan sangat baik. Kalimat itu membuat Raka hanya tersenyum haru tanpa berani menjawab apa-apa lagi. Di balik rasa syukur, ada kegelisahan yang masih mengusik hatinya. Rasa canggung karena merasa tidak sepadan. Hubungan Raka dan Alia pun berkembang secara alami.
Awalnya hanya sebatas rekan yang saling berterima kasih. Namun perlahan tumbuh rasa nyaman di antara keduanya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama setelah jam kerja, berdiskusi tentang proyek sosial yang ingin mereka kembangkan. Pada suatu hari sore, Alia mengajak Raka mengunjungi sebuah panti asuhan yang berada di pinggiran kota. Anak-anak menyambut mereka dengan tawa dan pelukan, membuat suasana menjadi begitu hangat. Raka melihat bagaimana Alia berbicara dengan sangat lembut kepada anak-anak itu, mendengarkan cerita mereka satu persatu tanpa raut bosan sama sekali. Aku ingin mereka tahu bahwa dunia ini tidak selalu kejam pada orang-orang kecil seperti dulu memperlakukan aku, ujar Alia lirih ketika mereka duduk di sebuah bangku taman kecil di halaman panti. Raka menatapnya. Ada luka yang dalam namun sudah menjelma menjadi kekuatan dalam diri wanita itu. Aku hanya melakukan apa yang dulu kamu lakukan untukku, balasnya pelan. Tatapan mereka saling bertemu. Beberapa detik terasa lebih lama daripada biasanya. Ada sesuatu yang tak terucapkan namun jelas terasa. Rasa yang menghangat perlahan di antara mereka. Alia tersenyum kecil sambil memalingkan wajah, berusaha menyembunyikan pipinya yang memerah. Kamu memang menyebalkan, selalu bisa membuat aku mengingat masa lalu itu. Raka ikut tersenyum. Kalau itu membuatmu lebih kuat, aku senang. Rasa canggung yang manis menggantung di udara. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka merasa dirinya tidak hanya diterima tapi juga dianggap penting oleh seseorang yang luar biasa. Hari berganti hari, dan kehidupan Raka semakin baik. Ia belajar banyak hal baru di kantor, bahkan mulai memberi ide-ide yang masuk akal untuk program sosial. Atas pekerjaannya, ia mendapatkan penghargaan kecil yang membuatnya bangga. Bukan karena uang atau fasilitas yang ia dapat, tapi karena ia merasa bisa berguna bagi sesama. Namun perubahan paling berarti justru terjadi dalam pandangannya terhadap hidup. Raka kini menyadari bahwa kebaikan kecil yang dulu ia lakukan, yang bahkan terlupakan olehnya sendiri, ternyata menjadi titik balik bagi dua kehidupan, dirinya dan Alia. Dan ada sebuah pesan mendalam yang terus terngiang dalam pikirannya. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena bisa saja, kebaikan itu menjadi alasan seseorang bertahan hidup esok hari. Suatu malam setelah pulang bekerja, Raka berdiri di balkon apartemen barunya yang sederhana namun jauh lebih layak daripada kontrakan lamanya dulu. Ia memandang langit kota yang terang oleh lampu-lampu gedung tinggi. Angin malam mengusap wajahnya pelan. Ia teringat masa lalu. Malam-malam penuh kekhawatiran, rasa lelah yang tak pernah hilang, tatapan sinis orang-orang yang meremehkannya. Semua itu kini terasa seperti mimpi buruk yang mulai memudar. Alia tiba-tiba menelpon. Halo, sudah sampai rumah? Suara Alia terdengar lebih lembut dari biasanya. Sudah, kamu masih di kantor? Masih ada sedikit pekerjaan yang harus dibereskan, jawab Alia. Aku cuma ingin memastikan kamu baik-baik saja. Raka terdiam sebentar sebelum menjawab. Alia, terima kasih. Untuk pertama kalinya, ucapan itu terasa keluar dari hati paling dalam. Bukan karena terpaksa, bukan karena masih terkejut seperti sebelumnya, tapi karena ia benar-benar merasa bersyukur. Alia membalas dengan suara hangat. Sama-sama Raka, kamu pantas mendapatkan semua ini. Hening kembali mengalun di sela percakapan. Namun kali ini bukan hening yang menekan, melainkan keheningan yang nyaman seolah dua hati sedang saling berbicara lewat diam mereka. Hidup Raka benar-benar telah berubah. Bukan karena ia tiba-tiba menjadi kaya, bukan pula karena ia kini berjalan di dunia glamour yang dulu terasa asing, tapi karena hatinya tetap sama, tetap rendah hati, tetap tulus, dan tetap menghargai kehidupan. Dan di sanalah keajaibannya bermula. Kebaikan kecil yang pernah lahir dari ketulusan mampu membuka jalan besar yang mengubah masa depan. Raka kini percaya, setiap kebaikan akan menemukan jalannya sendiri untuk kembali. Mungkin tidak langsung, mungkin dalam bentuk yang tak pernah terbayangkan. Apa yang akan terjadi selanjutnya antara dirinya dan Alia? Ia belum tahu. Tapi satu hal pasti, Raka tidak lagi merasa bahwa ia hanya bertahan hidup. Kini, ia benar-benar sedang menjalani hidup, dan perjalanan barunya baru saja dimulai.